Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun kita semua berada, as-saimin was-saimat, semoga hari ini telah memasuki kita di hari ke-9 Ramadan tahun 1446 Hijrah, bertepatan dengan 9 Maret 2025 Masehi. Semoga kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi, dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani aktivitas kehidupan kita, dan setidaknya mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, puasa kita, salat kita, tilawah Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan penerimaan itu semoga Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita dan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Untuk itu teman-teman sekalian, dalam menjemput rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar mengoptimalkan semua hal yang bisa kita lakukan dalam menjalani pelatihan Ramadan ini, kita berupaya kembali mengkaji petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, baik itu terkait dengan berbagai amal yang berfungsi meningkatkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam rangkaian hari-hari Ramadan ini. Pun demikian dengan berbagai amal yang dengan itu kita dilatih untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Bila yang pertama meningkatkan taat, maka yang kedua mencoba untuk menjauhi maksiat. Nah, dalam rangka menjauhi maksiat ini penting juga kita mengetahui sumber dari datangnya maksiat ini, seperti apa kemudian maksiat ini bisa hadir dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya itu yang menjadi topik pembahasan, dan bagaimana keistimewaan Ramadan yang bisa mengurai itu semua. Teman-teman sekalian, seperti dijelaskan di banyak ayat di dalam Al-Quran, termasuk penjelasan dari Nabi SAW, di antara sumber maksiat yang seringkali muncul dari perilaku, dari diri setiap manusia adalah hasil provokasi setan yang diikuti. Dan iblis telah berjanji, diabadikan pula janji ini dalam Al-Quran sebagai pengingat bagi anak cucu Adam, bahwa ia setelah iri, dengki terhadap Adam alaihissalam dan berupaya menggagalkan misi Adam alaihissalam, bahkan pertama kali ketika kedengkian itu hadir, diwujudkan dalam bentuk menggoda, memprovokasi Adam dan pasangan beliau Hawa alaihissalam untuk bisa gagal dalam menjalankan pesan misi kebaikan yang telah Allah siapkan untuk keduanya saat keduanya berada di dalam surga sebagai tempat atau miniatur sementara sebelum turun ke bumi dalam bertugas sebagai khalifah di muka bumi. Maka di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah misalnya di ayat ke-36 Allah menegaskan, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Setan memplesetkan, setan memprovokasi, menggoda, berusaha menjatuhkan dan menggagalkan tugas mulia Adam alaihissalam itu dalam menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diplesetkan keduanya, Adam dan Hawa, tergoda, sehingga dengan itu hadirlah kemudian sifat dan sikap yang tidak diperkenankan sebelumnya. Dan tentu itu juga ada hikmahnya. Ya, sekali lagi tentu itu ada hikmahnya, diizinkan demikian nanti untuk memberikan kepada anak cucunya pengingat bahwa beginilah cara setan menggoda, begini provokasinya, begini langkahnya, begini khutwahnya, ya, dijamakkan menjadi khutwat nantinya, yang dengan itu kita bisa mengenal dan menghindarinya. Nah, khusus untuk Ramadan, kajian kali ini ada bagian yang sangat menarik ketika Nabi SAW menyampaikan di dalam keterangan-keterangan hadis beliau, dan kemudian hadis-hadis ini didokumentasikan oleh para ulama-ulama sehingga hadir dalam kitab-kitab hadis. Di Al-Bukhari misalnya
nomor hadis 3277. Kemudian di hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1079, dan demikian pula di dalam Sunan An-Nasa'i nomor hadis 2100 yang seluruh sanadnya tersambung pada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita urutkan seperti pernah di awal kesempatan saya sampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sampaikan di kalangan sahabat, ya, ditangkap oleh di antaranya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disampaikan pada generasi setelahnya sampai kemudian tiba di era Imam Al-Bukhari, didokumentasikan itu dalam bentuk tulisan yang dikodifikasikan. Kemudian juga muridnya Imam Muslim mengkodifikasikan itu dan dilanjutkan juga oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya, sehingga kitab-kitab itu kemudian diteruskan oleh para ulama setelahnya, diajarkan pada generasi setelahnya, dicetak sampai sekarang hadir kitabnya bersama kita dan kita bisa akses itu untuk dipelajari. Ini keindahan dalam Islam yang menunjukkan validitas, kebenaran, orisinalitas, kemurnian ajaran ini yang tidak bisa direka-reka, bahkan juga ini yang menjadikan ajaran ini terjaga sampai kapanpun kita hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa bunyi hadis terkait dengan keistimewaan Ramadan? Pembahasan kita saat ini adalah tentang keistimewaan Ramadan yang terkait erat dengan provokasi setan, bagaimana Ramadan itu mengandung keistimewaan yang bisa menghentikan provokasi setan atau godaan-godaan setan. Nanti di edisi yang berikutnya kita akan mempelajari, ya, setan itu siapa, cara kerjanya bagaimana, sehingga dengan mengenali itu semua kita juga bisa melakukan langkah preventif. Nah, saat ini kita kenali dulu keistimewaan Ramadan yang terkait dengan pencegahan provokasi dari setan. Kita bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung ke hadis nabinya untuk mempersingkat waktu. Idza jaa Ramadhanu. Dalam riwayat lain, idza dakhala Ramadhanu futtihat abwabul jannati. Di riwayat lain, futtihat abwabus samai wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Dalam satu riwayat, wa suffidatis syayatin. Baik. Idza jaa Ramadhanu, apabila Ramadan tiba. Di riwayat yang melengkapi ini juga idza dakhala Ramadan, apabila telah masuk awal Ramadan. Nah, ini riwayat ini penting saya tampilkan dari beragam versi yang ada. Ya, beragam versi itu artinya begini, bukan berarti beda-beda, bukan. Ya, tapi nanti ada yang mendengar dari Nabi, kan, sekelompok demikian, sekelompok ini demikian, dan kalimat-kalimat ini saling menguatkan secara tafsir. Itu poinnya. Futtihat abwabul jannati, maka dibukakanlah kemudian pintu-pintu surga di bulan Ramadan. Wa ghallaqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin, ay wa suffidatis syayatin, dan para setan itu diikat, dibelenggu. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, demikian juga Imam An-Nasa'i rahimahumullahu jami'an. Semoga Allah memberikan rahmat tertinggi, karunia yang besar untuk para ulama-ulama dan imam-imam hadis dimaksud. Nah, teman-teman sekalian, seperti diuraikan dalam bacaan hadis dan terjemahan tadi secara tekstual, bahwa ketika Ramadan itu tiba, setidaknya di antara sekian keistimewaannya ada 3 yang luar biasa. Yang pertama, dibentangkan, dibukakan pintu-pintu surga. Yang kedua, ditutupnya pintu-pintu neraka. Dan yang ketiga, diikatnya, dibelenggunya para setan. Pertama, bagaimana memahami hadis ini? Apakah hadis ini kita baca secara tekstual pemahamannya, atau ada pendekatan kontekstual, ya, dalam arti yang ditampilkan ini bahasanya bahasa kiasan, bahasa majaz kalau dalam bahasa Arab. Karena banyak sekali kita temukan termasuk di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, saking tingginya bahasa Al-Quran ini, saking tingginya bahasa hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kandungan Al-Quran ini, maka digunakan pula uslub, gaya bahasa yang tinggi.
Ya, karena di zaman itu, di era itu, orang-orang Arab terkenal memiliki gaya bahasa yang cukup tinggi, uslubnya tinggi, dan unggul dalam dunia sastra. Ya, sehingga Al-Quran pun ketika diturunkan berada dalam posisi yang tertinggi dari susunan katanya, dari gramatikalnya, dari keindahan bahasanya, sehingga para pakar bahasa pada masa itu tak ada yang mampu menandingi ketinggian Al-Quran, saking indahnya. Ya, dan kelak kemudian menjadi patokan gramatikal dalam bahasa Arab. Jadi gramatikal bahasa Arab di nahwu, di saraf dan turunan-turunannya, bahkan di balaghah pembelajarannya dari ma'ani, bayan, kemudian badi', itu mengambil patokan, menjadikan Al-Quran sebagai acuan ya dalam merumuskan kaidah-kaidah bahasa Arab, saking fasih dan tingginya. Dan ini sudah sepakat kalangan ahli bahasa, apalagi dari kalangan para ulama dan cendekiawan. Ini bagian pertama dulu yang penting kita ketahui. Nah, terlepas dari itu semua, teman-teman sekalian, dalam penafsiran ini ada kalangan tekstual. Ya, kalangan tekstual ini melihat zahir teksnya. Bagaimana teks itu disampaikan, demikianlah diterjemahkan apa adanya. Ya, idza jaa ramadhanu, apabila Ramadan tiba. Idza dakhala Ramadan, apabila masuk awal Ramadan. Ya kan? Futtihat abwabul jannati, pintu-pintu surga dibuka. Ya demikian, dibuka saja pintu-pintu surga itu. Ya seperti apa keadaannya? Wallahu a'lam. Terbuka pintu-pintu surga dengan sebagai motivasi kepada kita bahwa rahmat Allah dibentangkan. Ya. Kemudian wa ghulqat abwabu jahannam, pintu-pintu jahanam ditutup, ya, dirapat, ditutup. Ya, secara tekstual demikian. Bagaimana keadaan ditutupnya? Wallahu alam. Ini bagian dari yang gaib. Ini pemaknaan yang pertama. Ya, di antara keimanan kita, iman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Pada hal-hal yang belum kita ketahui, kita yakin terlebih dahulu karena informasinya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan penjelasannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pembuktian iman itu artinya iman itu yakin tanpa ragu. Membuktikan keyakinan dulu karena adanya ilmu, ya. Ilmu yang sampai, informasi yang akurat dari orang terpercaya, sosok paling bagus, paling baik, terkenal juga tidak pernah berdusta, ya, viral di kalangan teman bahkan lawannya, orangnya kredibel, integritasnya tinggi, ya, tidak ada celah untuk meragukannya. Maka dari sini ketika disampaikan informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita yakin tanpa ragu. Nah, yakin tanpa ragu ini bahasa Arabnya disebut dengan iman namanya. Ya, iman dulu karena informasi yang sampai, keyakinan yang dihasilkan dari pengetahuan otentik yang valid, sehingga dengan itu kita merasa yakin, itu disebut dengan ilmu yakin namanya. Ilmu yakin. Nanti begitu melihat objeknya itu disebut dengan ainul yakin. Ya, kalau merasakan itu sendiri itu disebut dengan haqqul yakin. Nah, ada Al-Qur'an bicara tentang surga. Informasinya sampai kepada kita. Ya, kita yakini kebenarannya walaupun kita belum memasuki, belum melihatnya. Itu disebut ilmu yakin. Nanti ketika dihisab, ditampakkan bahkan dalam sakaratul maut, itu kan? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa-jiwa yang tenang, itu kan? Ayo cepat kembali kepadaku, aku ridha dengan amalmu, kau pun ridha dengan pemberianku, masuk golongan hambaku, aku siapkan surga untukmu. Maka dalam sakaratul maut, orang-orang saleh yang baik ditampakkan surga untuknya, diperlihatkan. Ya. Nah, ketika diperlihatkan itu ainul yakin namanya. Ya, Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat 30. Ketika dimasuki surga itu, nah itu disebut dengan haqqul yakin. Ya. Wa ada rabbuna haqqa. Ya, kami telah mendapati apa yang Allah janjikan kepada kami itu haqqa. Ya, benar-benar terjadi, benar-benar kami rasakan. Nah, dalam pemaknaan tekstual yang pertama itu difungsikan fungsi iman untuk memahami teks apa adanya. Jadi ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, ya, pintu neraka ditutup. Bagaimana keadaan dibuka ataupun ditutup? Wallahu alam keadaannya, tapi kita yakini hal itu terjadi. Wasuffidatis syayatin wasulsilatis syayatin, dua lafaz, dan para setan pun dibelenggu, diikat, ya, ketika Ramadan tiba. Jadi kalangan tekstualis memahami ya diikat, ya betul-betul diikat. Apa adanya kemudian diikat ketika Ramadan tiba. Nah, maka pertanyaannya, mengapa ketika Ramadan itu tiba, Ramadan datang, hadisnya mengatakan dengan terjemahan yang tadi kita ulas, setannya dibelenggu, diikat, tapi masih ada yang maksiat. Sedangkan di awal pengantar tadi kita katakan bahwa sumber maksiat terjadi akibat provokasi setan. Artinya setannya aktif.
ya beraktivitas. Jadi kalau sekarang kemudian Ramadan tiba, setannya dibelenggu, ya tidak memiliki kemampuan untuk menggoda, maka bagaimana penafsirannya? Seperti apa? Gitu ya? Kok bisa setan dibelenggu sementara maksiatnya masih terus berjalan? Nah, maka kalangan tekstualis di sini memberikan beberapa penafsiran. Ya, di antara contohnya ada yang memberikan pernyataan bahwa kalau nanti kita buka syarah hadis ini dari kalangan-kalangan setan tertentu. Ya, jadi ada beragam jenis setan. Kalau kita ngaji lagi lebih dalam nanti di antara setan-setan yang paling aktif itu ada 9 jenis, gitu kan? Ada setan di rumah tangga, ada setan yang bahkan bertugas di masjid, ada setan yang berdinas di lingkungan pasar-pasar, gitu kan? Dan sebagainya, tempat-tempat yang tidak baik banyak, di tempat-tempat yang kita ibadah pun ada, gitu kan? Nah, ada beberapa kalangan-kalangan setan ini yang betul-betul terikat. Di antaranya setan-setan yang berusaha mendengar informasi dari langit, ya, setan-setan yang tidak terbiasa dengan Al-Quran. Karena itu ada yang menafsirkan bahwa ini khusus untuk malam, kalau siang masih ada yang menafsirkan khusus untuk nuzulil Quran. Nah, ini kalangan tekstualis memahami demikian. Ada juga yang menafsirkan seperti ini, karena hadisnya tentang awal Ramadan, idza jaa Ramadan, idza dakhala Ramadan. Nih ada redaksi apabila Ramadan masuk. Maka kalangan tekstualis ada yang menafsirkan, wah ini awal Ramadan. Ya, jadi karena rahmat Allah sedemikian tinggi, pintu surga dibuka, pintu-pintu jahanam, pintu neraka ditutup, ya, ada di antara rahmatnya setan dibelenggu khusus awal Ramadan. Ada penafsiran demikian. Ya, sehingga awal Ramadan itu saking tingginya, bahkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala menjangkau semua kalangan, tiba-tiba jadi baik. Ya, untuk memberikan satu penguatan bahwa setannya terbelenggu. Ya, jadi agak unik ini. Ketika Ramadan tiba itu, pencuri bisa berhenti, gitu kan? Koruptor bisa berhenti, penipu bisa berhenti, bahkan yang paling unik yang mungkin biasa mencuri, biasa yang korupsi, biasa menipu, biasa maksiat, itu kan itu bisa mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa, ya kan? Biasa mencuri, biasa korupsi, tiba-tiba awal Ramadan ya bisa mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga Allah menerima puasa kita semua, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalangan tekstualis memberikan pernyataan ini, menunjukkan bahwa apa yang Nabi sampaikan itu benar. Ya, setannya terkunci itu, ya, terbelenggu di awal Ramadan. Ya, setelah itu wallahu a'lam mungkin terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini gambaran yang pertama, teman-teman sekalian. Kemudian ada gambaran pertengahan. Pertengahan itu tekstual, tapi sedikit memberikan paparan yang lebih mengarah kepada konteks juga. Ya, yang kedua ini memberikan batas dengan kalimat iman. Saya ulangi dan saya tekankan, memberikan batas dengan kalimat iman lil mu'minin. Karena mengambil satu hikmah dari keterangan di Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuka rangkaian ayat puasa dengan kalimat iman di Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa Ramadan, kan? Nah, karena dibuka dengan kalimat iman di awalnya, maka ada yang memberikan penafsiran pertengahan antara tekstual dengan yang kontekstual. Apa penafsirannya? Ini berlaku bagi orang-orang yang beriman, yang mau menunaikan puasa dengan benar. Artinya, kalau ada orang yang menunaikan puasa, tapi puasanya tidak benar, tidak diiringi dengan iman, maka tidak berlaku hadis ini. Ya, bukan hadisnya yang tidak benar, maknanya tidak bisa dirasakan karena puasanya tidak dijalani dengan iman. Itu poinnya. Ya, jadi ketika Nabi SAW menjelaskan dalam hadis lain, misalnya di Al-Bukhari nomor hadis yang ke-38, juga nomor hadis yang ke-2014 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW ketika beliau menyampaikan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Nah, ini ada keselarasan makna di sini. Ya, siapapun yang menunaikan puasa Ramadan dengan keimanan, artinya karena Allah, ya, kalau sudah iman sudah pasti, ya, dia kerjakan karena Allah dan dia hindari maksiat. Karena iman itu tidak akan pernah mengantarkan pada maksiat. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang lain, la yasriqul mu'min 'indama yasriqu fahuwa mu'min.
Tidak mungkin orang yang punya iman itu mencuri, menipu, korupsi, ya, kalau ada iman dalam dirinya. Ketika dia akan melakukan perbuatan dimaksud, imannya akan mencegahnya. Ya, ketika terfikir, iman akan menghambatnya. Jadi nggak mungkin ada koruptor yang masih ada iman dalam dirinya ketika dia korupsi, itu nggak mungkin. Ya, nah, ada penipu, ada pezina, ada perampok ketika melakukan itu, ya, ada iman dalam dirinya. Artinya imannya bermasalah, gitu kan? Wahtisaban, dan dia kerjakan ikhlas karena Allah untuk mengevaluasi dirinya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang demikian berpotensi diampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi orang yang pengen diampuni itu kan meninggalkan maksiat, menghindari maksiat. Nah, jalan untuk mendapatkan kekuatan menghindari maksiat itu diantaranya dengan menunaikan puasa. Karena itulah ayat puasa dibuka dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Di hadis ditafsir dengan iman. Man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Jadi orang-orang yang puasanya benar, dia berupaya menunaikan puasa dengan imannya untuk menghindari dosa, bahkan supaya dosanya digugurkan. Nah, oleh karena itu ketika dia kerjakan dengan imannya, tidak mungkin dia mengikuti provokasi setan. Dalam kondisi itulah setan terikat, tak mampu menggoda orang-orang seperti ini, ya, diikat tangan-tangan mereka, tak punya kemampuan menggoda orang yang puasa dengan benar. Artinya, kalau ada orang yang tidak menunaikan puasa dengan benar, ya, ada orang-orang yang tidak berusaha menjalani puasa untuk mengoreksi dirinya, mengevaluasi diri, maka pengertian di kalangan pertengahan ini, ya, makna hadis ini tidak berlaku untuknya, ya, karena tidak ada kesungguhan untuk menunaikan puasa Ramadan dengan baik. Jadi terbelenggunya setan, diikatnya setan, ini menunjukkan terbelenggu ia, ya, tidak mampu menggoda orang yang menunaikan puasa dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, pada penafsiran ketiga, nah ini yang kontekstual, yang memahami konteksnya apa ini. Secara lafaz begini, dikaji, oh arahnya ke sini, konteksnya seperti ini. Nah, ini memadukan antara awal dengan yang pertengahan tadi, tapi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, teman-teman sekalian, ini membahas yang pertama dari fungsi puasa dulu. Ya, jadi fungsi puasa itu kalau kita uraikan di Kitabus Shaum saja, Imam Al-Bukhari itu sampai menampilkan kurang lebih 121 hadis, 69 subtopik dalam tema Kitabus Shaum, ya, di halaman 280 kitab kami, di topik yang ke-30. Topik 30 Kitabus Shaum, kemudian ada subtopiknya 69 kurang lebih, kemudian ada hadisnya 121. Nah, kalau kita kumpulkan rangkaian hadis-hadis ini, sesungguhnya di dalamnya ada pembinaan, penguatan pada seluruh bagian kehidupan tubuh kita. Ya, ada pembinaan terhadap rohani, rohiyah kita, ada pembinaan terhadap aspek intelektual, karakter intelektual di akal kita, aklani, ada pembinaan terhadap karakter kinerja di fisik kita, jasmani. Jadi semua ini dibina, bagaimana menggunakan fungsinya dengan benar, rohnya benar, akalnya sehat, fisiknya juga kuat. Nah, dalam konteks ini juga dipandu supaya menghindari hal-hal yang melemahkan dari sifat maksiat. Artinya, yang ini ditingkatkan daya positifnya, taat, kemudian pada saat yang bersamaan dicegah supaya tidak terjebak pada sisi yang negatif, yaitu maksiatnya. Nah, dalam pelatihan Ramadan ini, tiga-tiganya diaktifkan ini, ya, baik fisik, jasmani, aklani, kadar intelektualnya, ya, karena itu fisik kita terus, ya, berlatih meningkatkan ibadah, amal soleh, dari mulai yang fisikal langsung seperti sholat, gitu kan, yang lisan banyak zikir, baca Quran, yang harta intelektual banyak kultum di masjid-masjid, banyak kajian, banyak pembahasan, tanpa sadar itu, ya, tanpa sadar. Artinya hadis-hadis yang ditampilkan itu betul-betul wujud dalam praktek kehidupan kita, fitrah kita tergerakkan dengan itu, ya. Ini menunjukkan kebenaran Islam, kita bertuhan ini, ya, dengan sendirinya banyak kajian di mana-mana. Artinya ini benar apa yang disampaikan Quran, apa yang ditegaskan hadis itu betul, ya, valid. Kalau sudah seperti ini tanda kebenaran agama. Harusnya kita terdorong untuk betul-betul bertuhan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengisi kebutuhan spiritual. Secara singkatnya apa kaitan ini dengan konteks ayat dan hadis yang kita bacakan khususnya tadi? Nah, teman-teman sekalian, karena dengan pelatihan ini dia terlatih meningkatkan ketaatan dan berusaha mencegah maksiat,
maksiat. Jadi ketika dia tunaikan puasa, dia tunaikan dengan imannya, perbaiki dirinya, tunaikan dengan ihtisab, evaluasi fisiknya, evaluasi akalnya, dan dia komitmen untuk mengerjakan yang baik-baik. Ya, makanya di hadis yang pernah kita kaji di pertemuan yang lalu, ya, di antara keutamaan puasa itu subtopik yang kedua ketika Nabi menyampaikan dalam hadis yang kita terima juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan as-siyamu junnatun. Itu poinnya. Puasa itu kalau benar dikerjakan, dia akan membangun perisai dalam diri kita untuk mencegah segala perbuatan yang negatif, yang maksiat. Ya, fala yarfuth wala yajhal. Kan ketika puasa itu, ketika perisainya sudah didapatkan dalam dirinya, maka dia bisa mengontrol diri. Dia tidak berkata yang kotor, dia tidak bertindak yang tidak pantas. Janganlah engkau berkata kotor, jangan bertindak yang tidak pantas. Itu kan latihannya. Ya, tahan kata yang tidak baik, jangan lakukan yang tak pantas, pikiran arahkan pada yang baik. Ketika sudah terbiasa, muncul perisai, yang buruk-buruk hilang dengan sendirinya. Ya, wa inni mar'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Kalau ada yang provokasi, nah ini poinnya. Kalau ada yang provokasi, setan provokasi dalam bentuk yang tak tampak, jin. Makanya ada tafsir maradatul jin, jin-jin yang menyimpang, gitu kan? Jin-jin yang punya karakter buruk, auranya negatif, ya. Nah, ada juga yang tampak, annas, ya, manusia lain yang provokasi, minal jinnati wan nas. Ada dalam bentuk manusia yang provokasi, ada yang dalam bentuk tak tampak, menggoda dalam jiwa kita. Ya, falyaqul inni shaimun. Maka katakan pada dirimu, saya sedang puasa. Katakan saya sedang puasa. Artinya dia coba lawan itu. Jangan ikuti, jauhi. Ya kan? Kemudian pertahankan kebaikannya. Nah, sikap inilah teman-teman sekalian, dalam puasa, sikap yang konsisten, komitmen yang kuat untuk meninggalkan maksiat dan meninggikan yang taat, itu yang menyebabkan setan tak berkutik. Ya, jadi pemahaman kontekstual di sini pada bagian yang ketiga adalah ketika seorang yang puasa komitmen mengerjakan aturan puasa dengan benar, dia jauhi yang tak baik, maksiat, dia kerjakan yang baik, taat. Nah, sikap inilah yang menjadikan setan terbelenggu. Jadi seakan-akan setannya terikat dengan amalan orang puasa ini, dengan komitmennya. Nah, itu pemahaman yang kontekstual. Ya, dengan dia meningkatkan taat itu dan mengikat setan dengan amal solehnya, tidak mengikuti provokasinya untuk berbuat maksiat, provokasi setan tadi, ya, dia tidak ikuti, maksiat kemudian dia jauhi, taat dia tingkatkan, maka terbukalah peluang pintu-pintu surga untuknya. Nah, ini pemahaman kontekstual yang ketiga tadi yang saya sampaikan. Maka pintu surga kan ada 8 ya, yang diurai kemudian oleh Nabi SAW, dijelaskan kepada kita juga bagaimana 8 pintu ini tingkatannya kan semua amal soleh. Ya, karena itu kalimat surga pertama yang ditampilkan dalam Al-Quran sandingannya amal soleh. Al-Baqarah ayat 25, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Kan? Muhammad SAW berikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman, iman lagi tuh, yang dia membuktikan imannya dengan amal soleh. Makanya seringkali di Al-Quran kalimat iman bersanding dengan amal soleh. Ya, kalimat iman pertama di Al-Baqarah ayat 3 sandingannya dengan salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Di sini bab puasa, kalimat iman sandingan amal solehnya dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, kan? Ada yang dengan akhlak. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, tepati janji. Ya, ada babnya mengontrol lisan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum, hai orang-orang beriman, jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax. Itu semua amal soleh. Ya, ketika iman itu mendorong pada perbuatan amal soleh, artinya yang salah akan ditekan. Setan datang dengan salah, dijauhi oleh kita, tidak diikuti. Kita tingkatkan yang solehnya, yang taat dinaikkan, yang maksiat diturunkan. Nah, itulah kemudian yang menjadikan setan terbelenggu. Kemudian pintu-pintu surga berdasar amal soleh ini terbuka. Ya, karena itu nanti dalam hadis kan sangat viral. Ya, di hadis-hadis tentang puasa saja ada pintu khusus bagi orang puasa, amal solehnya. Namanya kan Ar-Rayyan. Ya, kalau kita ngaji nanti kitab Shaum kita akan temukan ya babur Rayyan, ya, bab pintu khusus untuk orang puasa namanya Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu Rayyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga nanti ada pintu khusus disebut namanya Ar-Rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun, ya.
tidak akan masuk lewat pintu ini kecuali ahli puasa. Fanadal munadi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, aina shaimun, aina shaimun. Maka penjaga pintunya kemudian mulai memanggil di yaumil hisab, mana ahli puasa, mana ahli puasa. Fa idza dakhaluhu ughliqa. Maka ketika sudah masuk ahli puasa ini, ditutup pintunya. Ya, ada lagi babus shalah, pintu orang salat. Ada babus sedekah, pintu orang sedekah, ya kan? Sampai sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya kan, apakah ada yang dipanggil lewat beragam pintu-pintu itu, semua pintu itu?" Nabi kemudian mendoakan, "Ya, aku bermohon pada Allah, aku bermohon supaya mudah-mudahan kau termasuk ada yang di dalamnya." Artinya ada orang-orang dipanggil lewat pintu-pintu itu, saking banyaknya amal solehnya. Dari situlah kemudian beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membuat kurikulum amal soleh. Dalam sehari salat, dalam sehari ada baca Al-Qur'an, dalam sehari sedekah, ya kan? Diurutkan berdasar pintu itu. Itu manajemen kehidupan tuh. Ya, bisa dalam sehari kita mau pintu surga yang mana ketika pulang. Ya, kita kan gunakan akal juga. Ya, jangan gunakan pendekatan-pendekatan yang tidak tepat. Kita kan yakin dengan iman akan pulang, meninggal, pindah tempat, gitu kan? Sehingga tidak ada istilah-istilah yang aneh-aneh lah. Ya, misalnya, oh ini tafsir eskatologis nih ya, ini masa lalu, masa kekinian tuh beda penafsiran. Mesti maju, iya maju di dunia. Setelah meninggalkan dunia kan lebih maju lagi, ya, maju ke akhirat lagi. Artinya apa? Pemahamannya menyeluruh. Orang cerdas itu berpikir karena dia tahu dengan informasi yang valid akan mendiami tempat ini, tempat ini, tempat ini. Maka dia siapkan bekal. Nah, sekarang di dunia, setelah meninggal mau kemana? Berita baiknya di Al-Quran kita dikabari, kalau meninggal nanti transit di alam kubur. Persiapan bekalnya begini, ya kan? Kalau tidak yakin, nah silahkan tanggung resikonya. Ya, kalau yakin, kerjakan amalannya. Ya, kan tidak ada ruginya kita kerjakan amal, kan meninggal juga. Ya, kalau misalnya orang-orang mengatakan tidak terjadi, tidak ada ruginya. Dunia kita kerjakan, untuk alam kubur kita cari bekal, ya kan? Akhirat juga demikian. Setelah selesai dunia, waiting roomnya di barzah alam kubur, pindah ke akhirat kan? Maka apa bekalnya? Apa yang kita siapkan? Nah, kita punya kebahagiaan, bersyukur kita. Keterangannya jelas. Kalau kau meninggal begini, urutannya begini, dikubur begini, dibangkitkan begini, ayatnya jelas sekali. Tidak ada yang sejelas Quran mengurutkan itu. Ya, dan mustahil ada yang bisa meruntutkan itu dengan jelas, presisi tinggi, kecuali Allah yang menciptakan itu semua, Tuhan yang hak. Ya, kalau bukan Tuhan nggak bisa jabarkan itu. Ya, sosok Nabi Muhammad SAW, ya, bukan Tuhan, nggak mungkin ya bisa menjelaskan itu semua. Belum pernah kemudian ada satu hal yang terjadi pada diri beliau mendapatkan pengetahuan ini dan itu tercatat dalam sejarah. Ya, dalam sejarah beliau nggak pernah belajar, nggak pernah masuk sekolah, nggak ada guru, ya, nggak ada kesempatan belajar membaca, tiba-tiba bisa menyampaikan semua informasi ini. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan in huwa illa wahyu yuha. Ini wahyu semua. Wahyu itu artinya apa? Beritanya sumbernya dari Allah disampaikan. Bukan kebenaran ajaran Islam. Jadi balik lagi, gambaran pintu-pintu surga itu dibuka. Maksudnya orang puasa ini kan meningkatkan amal. Terbukalah dengan amalan ini, bekal dia pulang mau ngambil yang mana, sehingga terbuka peluang pintu surga. Mau cukup puasa aja, ya sudah aroyan. Saat puasa mau sedekah, ada peluang dipanggil oleh bab sedekah. Ya, saat puasa meningkatkan sholat, ada peluang dipanggil juga oleh pintu as-shalah. Jadi ketika di surga kemudian, ya, dengan izin Allah, dengan rahmatnya kita diberikan kesempatan masuk, pintu-pintu semuanya manggil. Yang jaga manggil semua. Mana nih si fulan, mana ahli puasa, mana ahli sholat, manggil semua itu, dipanggil dari semua pintu. Jadi terangkai semua, keterangan nabinya ada, ayatnya ada, hadisnya ada, nyambung untuk keseluruhannya, tersinergi. Ini menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ghallaqat abwabu jahannam, pintu-pintu neraka tertutup bagi dia, tertutup. Kenapa? Karena saat puasa dia berlatih meninggalkan maksiat. Oleh karena itu peluang pintu jahanam tertutup, pintu neraka tertutup, enggak ada maksiatnya, bagaimana mau dibuka untuknya? Nah, ini pemahaman secara kontekstualnya. Jadi intinya apa? Hadis ini mengajak kepada kita, ayo perbaiki diri, evaluasi diri. Kita ini akan meninggal. Dunia ini tempatnya sementara. Ya, dunia ini tempat yang sementara, tempat meninggal. Ya, di sini kita meninggal, bukan tempat yang abadi.
ya kita akan meninggalkan tempat ini, pindah ke tempat lain. Nah, ini yang penting sekali kita tampilkan pada diri kita, ya kan? Jadi bukan tempat untuk tinggal. Nanti tinggalnya saat kembali ke akhirat kelak. Nah, jadi kalau kita tahu pindah alam, nah, siapkan dengan baik, perbaiki diri kita, sadari ya bagaimana menyadarkan diri kita berubah menjadi lebih baik, terlepas dari pilihan kehidupan. Mau jadi guru, ulama, silahkan, tapi gunakan ilmunya yang baik. Ajarkan orang yang baik-baik, ya jangan pecah belah orang, jangan diadu orang, ya jangan dengan ilmu digunakan untuk menipu orang, ya kan? Jangan dengan ilmu digunakan untuk menyakiti orang lain. Ya demikian kalau pilih jabatan silahkan gunakan jabatan untuk mencari kebaikan. Di dunianya dapat kedudukan. Ya kalau baik kemudian Allah kirimkan rasa pada orang untuk menghormati, orang segan, orang hormat, ya baik pada dia. Saat yang bersamaan siapkan akhiratnya. Niatkan sebagai ibadah, buat kebijakan yang baik-baik, bukan sekedar viral supaya orang tahu, ya nggak apa-apa bikin konten, nggak ada masalah yang dengan itu memberikan edukasi, ya tapi kita tidak niatkan pada hal yang buruk. Nah, niat menghindari yang buruk itu niat ria, niat sum'ah, niat untuk popularitas semata, itu untuk bekal supaya dengan pencegahan ini kita mendapatkan poin bekalnya untuk pulang ke akhirat. Itu kalau masalah dunia semua orang punya pilihan, kan? Tapi ada satu yang pasti meninggal. Bekalnya apa? Ya, kalau baik di dunia saja, ya, kemudian tidak pernah ibadah, ya dunianya akan dapat. Dunia akan dapat. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Sudah ada ayatnya, tuntas sekali. Ya, jadi kalau ada bahkan yang tidak bertuhan tapi dunianya baik, dari dulu sudah ada. Ya, misal di dunia ini punya jabatan, baik, bagus, tapi nggak kenal Tuhan, nggak kenal Allah misalnya, kan? Nah, maka baiknya akan di dunia diberikan oleh Allah dengan hukum dunia. Wa qadimna ila ma 'amilu min amal. Di dunia diberikan, silakan. Orang senang dengan dia, apresiasi kinerjanya, gitu kan? Memberikan jalan ruang yang baik-baik, bagus, bisa jujur, bagus, kredibel, baik. Tapi nggak kenal Allah misalnya, dia nggak siap untuk bekal pulang. Ya kan hukum akhirat juga harus adil. Ya dunia dihukumi dengan dunia, akhirat dihukumi dengan akhirat. Kan tempat begitu, ya kan? Anda misalnya orang mana nih? Ya, misalnya kita orang Indonesia, kita semua orang Indonesia mau pergi ke Malaysia, yang berlaku kan hukum Malaysia. Kita pergi ke Amerika, yang berlaku hukum Amerika. Kita pergi ke Cina, berlaku hukum Cina. Nggak bisa kita bawa dari Indonesia ke Amerika pengen memberlakukan hukum Indonesia. Biasa masuk toilet di Indonesia, ke Amerika pengen pakai hukum toilet Indonesia, nggak bisa, kan? Nah, Anda bayangkan di interdunia saja pindah tempat punya hukumnya sendiri. Sekarang mau ke akhirat bawa hukum dunia nggak bisa. Ya, beda hukumnya. Alam kubur aja udah beda. Bekal yang dibawa nggak sama. Anak kendaraan pakai mobil apapun dari yang sederhana sampai yang mewah, masuk alam kubur nggak dikubur sama mobilnya, nggak ikut, ya karena alamnya sudah beda, dimensinya sudah lain. Pertanyaan besarnya adalah apa yang sudah disiapkan kalau nanti meninggalkan dunia? Nah, ini kan poinnya keyakinan. Itulah sebabnya kenapa kita sholat, kenapa kita puasa, kenapa kita ibadah. Ini semua melatih kita berintegritas dengan baik saat hidup di dunia, sehingga nanti ketika punya jabatan, punya ilmu, punya harta, silahkan harta sekaya-kayanya, sebaik-baiknya. Nah, dengan ibadah itu diniatkan karena Allah, jadi bekal lah untuk pulang. Itu yang sering kita sebut dengan pahala, ya kan? Nah, jadi kalau beragamanya benar, itu dunianya pasti baik. Namanya hasanah. Hasanah itu kan perbuatan baik. Jadi nggak mungkin ada orang beragama nggak baik. Ya, makanya kalau ada orang mengaku Muslim, dia punya ilmu, pintar, punya dititipkan kedudukan, jabatan, kan, dititipkan harta, tapi perbuatannya nggak baik, itu juga celak bagi agamanya. Makanya termasuk ancaman yang tinggi pada orang-orang yang titipkan kelebihan, ya, dan dia Muslim, tapi dengan kelebihan itu dia berbuat kerusakan. Itu ancamannya tinggi sekali. Ya, kenapa? Karena bisa menjadi fitnah untuk agamanya. Ya, sehingga orang nanti salah kesimpulan. Wah, udahlah, nggak usah yang Muslim, ya kan? Yang Muslim nggak benar misalnya, kan? Islam ternyata nggak baik juga. Nah, salah kesimpulan. Ya, akhirnya jadi fitnah untuk agamanya. Padahal agama tidak mengajarkan demikian. Justru dalam pembuktian sejarah orang-orang yang nggak baik, jahiliyah bahkan tingkat keburukan tertinggi, masuk Islam tuh pada jadi baik. Semua baik. Nah, jadi sekarang buktikan. Yang ulama, yang dosen, yang pengajar, ketika Anda Muslim, buktikan Anda yang paling berintegritas, Anda yang paling tulus dalam mengajar. Tulus itu bukan kehilangan dunia,
tapi tidak rakus dalam mencari dunia, kan? Yang pejabat, buktikan muslim, jangan menipu, jangan korupsi. Nanti yang kena fitnah agamanya. Banyak hadis-hadis nanti yang memberikan ancaman yang sangat luar biasa besar. Ya, termasuk para ulama misalnya, ya kiai, ustadz itu, kalau hanya mengajar demi kepentingan popularitas, mengajar demi kepentingan materi duniawi gitu kan, ya na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menjaga kita semua. Itu kalimat itu jelas, la yastamu raihatal jannah atau an-naru di At-Tirmidzi, itu jelas itu lebih layak masuk neraka aja gitu kan, ya nggak akan cium bau surga. Itu kan ancaman tinggi, itu extraordinary crime gitu ya, kejahatan yang tinggi, kriminal yang luar biasa buruk gitu kan. Nah, ini yang paling bahaya, nampilkan bawa ajaran agama tapi membawa fitnah di dalamnya. Nah, ini juga tidak baik. Demikian ketika dapat jabatan dan ada melekat Islam di dalamnya, berbuat yang tidak baik, ya korupsi misalnya, sehingga orang salah menyimpulkan, udahlah, yang Islam kok nggak bagus juga. Nah, ini kan salah, ini agamanya jadi celah. Ya, kaya juga begitu, ini digunakan pada yang tidak baik, salah juga. Nah, tapi kalau ada orang pun tidak beragama atau tidak kenal Allah, kan? Nah, kemudian baik dalam urusan dunia, misal gitu kan, misal baik dibalas oleh Allah, Allah tuh adil, dibalas di dunianya. Ya, tapi kita doakan supaya beriman, supaya kenal Allah. Kenapa? Sebab ketika pulang bukan hukum dunia yang dibawa, hukum akhirat. Nah, sekarang tinggal dicek aja, ayatnya banyak sekali. Allah perintahkan cari yang kau pertuhankan itu, silakan. Ya, yang Tuhannya alam semesta, silakan bertuhan pada alam semesta. Ketika meninggalkan alam itu kemana tuh? Yang tanggung jawab siapa? Ya kan? Ya, yang menciptakannya siapa? Kan hukum juga mengatakan demikian secara akal kan? Nggak mungkin tiba-tiba alam semesta wujud. Yang menciptakan siapa? Ya kan? Nah, kemudian juga sama dengan aspek-aspek yang lain, yang bertuhan, yang lain nanti semua akan mencari sampai terbukti kebenarannya. Nah, sekarang bagi kita orang Islam, puasa mengembalikan kita pada karakter yang positif. Secara spiritual, karakternya muncul, karakter moral namanya, dibimbing, punya integritas yang bagus. Jadi nggak mungkin lah kalau orang puasanya benar itu, latihan setelah puasa nggak mungkin terjebak pada tindakan kriminal itu, ya, mencuri, korupsi, merugikan, ya, merampok, membunuh dan sebagainya, itu nggak mungkin. Ya, dan di saat yang sama karunia Allah begitu luas. Yang pernah berdosa dipanggil semua. Wa idza sa'alaka ibadi, saya pernah sampaikan di tafsir penjelasan ini, pertemuan-pertemuan yang lalu, sampai dipanggil ibad. Kalau hambaku ingin kembali mendekat kepada Allah, kan, ingin tobat, ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sebanyak apapun dosamu, pernah salah, sekarang ingat, sadar, tobat sebelum meninggal. Tobat sebelum meninggal. Ya, silahkan kumpulkan ilmu seluas apapun, harta sebanyak apapun, jabatan silahkan cari sebanyak apapun, tapi akhirnya meninggal. Itu poinnya, ya kan? Pada akhirnya pulang. Nah, ketika meninggal itu artinya kan meninggalkan dunia, pindah kemana? Tanya bekalnya apa? Kan udah sering lihat, udah sering lewat kuburan, udah sering lihat orang meninggal, jenguk orang meninggal. Kan begitu dikuburkan dunianya nggak ikut, gitu kan? Bahkan yang ngantar pun pulang lagi. Ya, belum pernah rasanya kita lihat yang nangis-nangis di atas kuburan juga pengen ikut dikubur, kan itu juga nggak pernah tampak gitu ya. Nah, oleh karena itu kita kembalikan ke hadis tadi, futihat abwabul jannah, banyak peluang kebaikan dibuka untuk kita supaya mencari bekal yang baik untuk pulang. Maka Ramadan ini momentum yang sangat bagus, menata kembali, mengembalikan kembali diri kita pada yang baik-baik, ya, pada yang mulia sifatnya. Kemudian wa ghallaqat abwabu jahannam, pintu-pintu neraka ditutup karena kita tekad gak mau berbuat maksiat lagi. Sudah, sehingga tertutup itu. Wa sufilatis syayatin atau sulsilatis syayatin, setan dibelenggu. Ya, setan diikat karena tak mampu lagi menggoda. Terikat itu ada makna di dalamnya secara kontekstual dalam kiasannya, karena kita sudah komitmen mendekati Allah dengan kebaikan, mengabaikan provokasi setan, seakan-akan diikatlah setan itu dengan komitmen kita tadi. Nah, inilah 3 tafsir terkait hadis yang dimaksudkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang masih berbuat maksiat saat Ramadan, ya kan, bukan setannya tidak diikat, tapi manusia yang masih aktif berbuat maksiat. Gitu ya. Allahnya sudah maha baik mengikat setan, manusianya malah yang buka setan itu sendiri. Nah, bahasa bebasnya kan begitu, supaya dia aktif lagi. Nah, jadi kalau puasanya benar, tarawih itu nggak ada yang ngilang sendal, apalagi yang ngilangin kotak infak gitu kan. Nah, jadi kalau di rumah Allah saja sudah berani mencuri, artinya ada sesuatu yang salah. Tapi kalau rakyat sudah berani masuk ke masjid mencuri, nah artinya ada sesuatu yang sudah nggak tepat di lingkungannya, ya kan? Nah, itu mesti hati-hati. Kalau sudah rata dari sifat keburukan, dicek. Barangkali yang extraordinary crime itu sudah banyak menyebar, sehingga orang sudah lupa dengan taat,
ya banyak terjerumus pada maksiat. Extraordinary crime itu yang paling parah itu mesti hati-hati. Ya, satu, zina dengan segala bentuknya, pornografi, porno aksi, LGBT. Coba cek tuh pemerintah di setiap bagian daerah-daerahnya. Ya, apalagi kalau sudah ada LGBT itu bahaya itu bahaya. Ya, Trump aja seteram-teramnya itu, ya POTUS Amerika yang sekarang itu kan begitu dilantik langsung mengeluarkan ya satu putusannya apa, melarang LGBT kan. Ya, walaupun banyak protes ini itu dan seterusnya, tapi mengerti. Di Rusia juga sama, ya. Di Rusia itu Putin seputin-putinnya itu masih melarang itu. Ya, masa di negara kita mayoritas muslim terbesar paham itu, ya kan? Dan di ajaran juga agama lain saya yakin juga menilai bahwa itu keliru, gitu kan? Nah, itu kalau udah banyak menyebar di mana-mana pasti penyakitnya melahirkan penyakit sosial. Hati-hati itu penyakit sosial itu pasti itu, ya. Yang kedua apa? Judi itu mau online, mau onsite atau offline, mau macam-macam itu penyakit sosial. Nah, sekarang pun harusnya dilihat tuh. Ya, saya juga heran juga ini. Ini kajian-kajian Islami, komennya banyak tuh, komen-komen buzzer yang judi itu masuk itu. Kok bisa ya? Nah, kan gampang itu patroli-patroli kepolisian cyber itu. Ya, telusuri aja itu, masa nggak bisa ditangkap gitu kan? Ya, ini kan lagi ceramah agama. Ada juga yang bagus konten-konten yang lain. Tiba-tiba komen-komen judi itu masuk tuh. Ya, kampanye-kampanye judi itu kan bisa ditelusuri. Sistem kita kan udah canggih, masa nggak bisa ditangkap itu? Ya, hari ini ceramah dihilangin satu, muncul yang lain, besok ada lagi, kan ada patroli itu. Ya, alat sadapnya sudah bagus, ya, alat untuk melacaknya sudah hebat, nggak mungkin nggak ketahuan itu. Nah, kalau nggak ditertibkan penyakit sosial nanti, ujung-ujungnya rusak masyarakatnya, rusak, pasti rusak itu. Judi itu candu. Nanti kalau sudah seperti itu pengen minjam, muncul pinjol, nyambung lagi ke situ, ya. Nah, ini yang paling bahaya tuh, nanti terikat dengan utang, lama-lama apa? Penyakit sosial muncul. Orang nyuri beras, orang nyuri ini hanya untuk judi, bahaya. Ya, terjebak di situ, rumah tangga nanti rusak tuh. Ya, ada yang istri bakar suaminya, ada yang suami nembak, ada anak bunuh ibunya dan sebagainya. Itu terjadi apa? Ini hal di antara tiga ini. Ya. Yang pertama tadi saya sampaikan pornografi dan turunannya, pornografi, porno aksi, LGBT, zina namanya, fahsya namanya ya. Yang kedua judi, yang ketiga itu merasantika, minuman keras dan narkotika. Itu kalau sudah tiga-tiganya menyebar, khamar, bahasa Arabnya itu, bahasa Qurannya khamar, yang merusak akal, yang merusak akal. Dulu ditafsirkan minuman keras saja, ya sekarang dikembangkan, ya obat-obatan terlarang dan sebagainya. Cek kalau itu sudah menyebar di mana-mana, itu pasti merusak generasinya, rusak masyarakatnya, rusak pola hidupnya. Nah, puasa memperbaiki itu semua. Puasa memperbaiki itu semua. Jadi kalau puasanya benar di setiap kita itu melatih karakter moralnya baik, secara pribadi baik, nanti akan ada kesadaran kolektif menyeluruh, ya kan? Semua jadi baik lagi. Nah, dengan itulah kemudian setannya kita ikat, pintu neraka kemudian ditutup dengan amalan, dan pintu surga terbuka dengan kebaikan. Itulah gambaran tafsir secara komprehensif terkait dengan hadis yang disampaikan. Dan kembali pilihannya kepada kita semua, apakah mau jadi hamba yang benar atau tetap bertahan pada keburukan. Tapi pesan penting yang perlu kita kaji adalah, teman-teman sekalian, kita masih dapat kesempatan hidup sampai hari ini. Tidak sedikit sahabat kita yang dulu menemani, sekarang sudah tidak ada di samping kita. Dulu ikut bareng tarawih, sekarang sudah meninggal. Dulu ikut i'tikaf, sekarang sudah tidak ada. Ya kan? Dulu hadir membersamai olahraga, sekarang sudah pindah ke tempat lain. Ya kan? Wallahu a'lam keadaannya, kita sering doakan dalam kebaikan, tapi poinnya satu saat kita akan berada di posisi itu. Allah masih baik dan sangat baik dan tetap akan baik kepada kita sepanjang kita mau mendekat kepada Allah. Diberikanlah kesempatan Ramadan. Kalau dengan Ramadan tahun ini belum mampu kita punya tekad untuk memperbaiki diri, maka butuh Ramadan berapa kali lagi? Butuh Ramadan berapa kali lagi? Maka mudah-mudahan ini menjadi lahan koreksi kita untuk kebaikan. Apapun yang disampaikan pada hakikatnya adalah titipan supaya kita menjadi lebih baik. Pun bagi saya pribadi, berusaha dan berusaha. Ya, itu yang kita bisa lakukan, dan kita mendoakan, jangan menghukumi orang, kita doakan. Semua kita tatap dengan kacamata sayang. Apa yang diuraikan tadi bukan ingin menunjuk pada pihak-pihak tertentu ini dan itu, tidak, tapi karena rasa sayang kita mendoakan kepada Allah semoga sifat-sifat kurang baik ini dihempaskan dari dalam diri kita, mampu kita mengikat para setan itu sehingga kita menjadi pribadi yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, selamat menunaikan ibadah siam Ramadan. Mohon dimaafkan banyak hal yang kurang, yang tidak tepat, mungkin yang salah diuraikan. Semoga Allah bisa memberikan petunjuk kepada kita dengan lebih baik untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika
Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.